Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsamila dengan NIM G0024113. Nah, di video ini saya akan buat video tugas pengganti praktikum karena waktu itu saya itu sakit, jadi nggak ikut praktikum anatomi. Oke, langsung aja ke videonya. Pertama di sini saya bakal membacakan dulu skenarionya. Jadi ada seorang pria berusia 45 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut hebat, dan dia itu nyerinya itu berada di posisi kanan atas, lalu dia menjalar ke bahu kanan, dan si pasiennya ini juga mengalami mual dan muntah setelah pasiennya ini mengkonsumsi makanan yang berlemak. Terus untuk pemeriksaan fisiknya itu menunjukkan nyeri tekanan pada daerah hipokondrium kanan, dan pemeriksaan ultrasonografinya itu menunjukkan adanya batu di kantong empedunya atau di kalistoliasisnya. Nah, di sini diminta untuk sebutkan organ-organ aksesori yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia serta kemunikan fungsi secara umum gitu. Terus yang kedua, ini jelaskan peran hati dan juga kantong empedu dalam proses pencernaan lemak. Yang terakhir itu jelaskan jalur aliran dari empedu mulai dari hati, hepar hingga mencapai duodenum serta struktur anatomi yang berperan dalam mengatur alirannya. Oke, langsung kita ke yang pertama, itu sebutkan organ-organ aksesori yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia serta fungsinya secara umum. Ini aku bakal sebutin organ-organ aksesori yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia sama fungsinya juga. Jadi yang pertama, itu bisa dilihat di gambarnya itu ada kelenjar ludah, terus ada hepar, ada fasika valea, terus ada pankreas, ada gigi dan mulut, sama ada kelenjar mukrosa, lambung dan usus, sama yang itu tuh secara tidak langsung dia aksesori ya. Nah, yang pertama itu dan di sini aku bakal jelasin dulu secara umum aja sih sebenarnya apa sih fungsi dari kelenjar ludah si Salvina glandis ini. Jadi fungsinya itu dia untuk membantu melumasi makanan agar mudah ditelan. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kenapa sih makanan ini kok gampang banget ya ditelan, jadi itu karena adanya si kelenjar ludah itu tadi. Lalu fungsinya juga itu untuk menghasilkan saliva yang mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat. Nah, selanjutnya pada hepar. Fungsinya hepar ini apa sih? Jadi secara umum untuk fungsi hepar ini dia itu menyimpan dan juga memetabolisme nutrisi seperti glukosa dan juga vitamin. Terus juga dia itu untuk hepar ini dia mendukung detoksifikasi zat-zat berbahaya dalam tubuh. Jadi kalau kalian bertanya-tanya zat-zat berbahaya dalam tubuh itu detoksifikasi sama siapa sih? Nah, jawabannya itu adalah hepar ya, hati kita. Nah, ke fasika valea nih. Fasika valea itu fungsinya apa? Fasika valea itu dia itu kantong empedu ya. Jadi dia itu fungsinya itu untuk menyimpan dan mengonsentrasikan empedu yang dihasilkan oleh si hepar tadi. Dan dia juga itu bisa untuk melepaskan empedu ke duodenum melalui ductus biliaris ketika dia diperlukan untuk mencerna lemak. Nah, kita ke pankreas. Nah, fungsi pankreasnya apa sih sebenarnya? Jadi fungsi pankreas ini dia itu menghasilkan enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan kan ada 3 tuh, ada amilase pankreas, lipase pankreas, dan juga ada protase. Nah, dia juga ini dapat menghasilkan hormon seperti hormon insulin dan juga hormon glukagon, dan dia itu mengatur kadar gula yang ada di dalam darah. Nah, selanjutnya itu di gigi dan mulut. Ya udah tau lah ya, gigi dan mulut. Kalau misalkan gigi itu untuk mengunyah, terus lidah itu itu gigi dan lidah ya maksud aku. Jadi kalau gigi itu untuk mengunyah, kalau tanpa bantuan gigi pasti susah kan. Nah, terus ada lidah. Nah, lidah ini dia membantu untuk menggerakkan makanan selama proses mengunyah, dan dia juga udah aku jelasin tadi di laporan praktikum itu ada yang di nervus spinalis. Jadi dia itu si lidah ini dia berfungsi untuk untuk menjelaskan rasa, jadi untuk merasakan sesuatu gitu.
Sebenarnya secara tidak langsung ya, jadi secara tidak langsung ini juga ada kelenjar mukosa lambung dan juga usus. Dan dia ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim tambahan untuk mendukung proses dari pencernaan itu tadi. Nah, nomor 2 itu tadi diminta untuk menjelaskan hepar dan juga fascicularia, kantong empedu dalam proses pencernaan lemak. Nah, di sini aku udah naro gambarannya sih ya, gambaran diagramnya. Enggak sih, ini gambaran sih untuk menggambarkan bagaimana sih produksi empedu oleh hepar itu. Jadi dia tuh penyimpanan empedu di kantong empedu dan pelepasannya itu ke duodenum untuk membantu emulsifikasi si lemak itu. Nah, di sini aku bakal explain sedikit aja tentang peran si hepar ini. Jadi hepar ini perannya untuk menghasilkan empedu. Lalu yang fascicularia-nya ini, jadi peran si kantong empedu ini itu dia tuh sebagai apa ya? Sebagai penyimpanan dan juga dia konsentrasi di empedunya itu. Jadi empedu yang diproduksi ini dia tuh diproduksi oleh si hepar ini nanti disimpan dan nanti dikonsentrasikan di kantong empedu ketika lemak itu memasuki duodenum. Kantong empedu itu melepaskan empedunya ke saluran empedu, jadi di ductus biliaris. Nah, dan kemudian nanti dia duodenumnya itu melalui papilla verteri. Nah, ini kita ke nomor 3. Nomor 3 ini diminta untuk menjelaskan aliran empedu mulai dari hepar hingga mencapai duodenum serta struktur anatomi yang berperan dalam mengatur alirannya. Di sini aku udah kasih kayak gambaran. Ini secara singkatnya aja ya sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada produksi empedu di liver ya. Nah, si empedu nanti itu diproduksi oleh sel-sel hepatosit yang ada di hati, dan empedu itu kemudian nanti dia mengalir ke saluran kecil yang disebut sebagai kanalikuli empedu. Jadi dia tuh mengumpulkan dari si lobulus hati itu. Lalu saluran hepatik. Nah, hepatik ductus ini nih, yang hepatik ductus mana sih hepatik ductus? Pokoknya ada di sini hepatik ductus. Nah, si hepatik ductus ini dia itu nanti kanalikuli ini kan empedunya tuh bergabung kan menjadi ductus hepaticus, dan dia itu hepaductusnya kanan sama kiri kan. Terus juga itu dia bisa berasal dari lobus kanan dan kiri hati. Nah, kedua ductusnya ini bergabung menjadi ductus hepaticus komunis. Jadi ada terus selanjutnya di kantong empedu. Jadi nah, sebagian dari kantong empedu dari ductus hepatus ini dia ini bakal dialirkan ke ductus cysticus. Jadi untuk menuju ke kantong empedu untuk disimpan dan dikonsentrasikan seperti yang aku udah sebut tadi. Nah, saluran empedu utama jadi common blue ductus itu mana ya? Ini ada di sebelahnya ini tapi nggak kelihatan. Nah, empedu dari ductus hepaticus communis ini dia bakal bergabung di ductus biliaris communis. Jadi ductus ini membawa empedu menuju duodenum. Nah, yang terakhir itu ada sphincteri dan duodenum. Nah, sebelum masuk ke duodenum, empedu ini melewati single ot. Jadi dia spinner of ot ini yang merupakan struktur otot melingkar yang mengatur aliran empedu dan pankreas ke duodenum. Ketika sphincter odos relax, jadi empedunya ini bakal dilepaskan ke duodenum melalui ampulla verteri. Jadi ini aku bakal secara ringkas aja karena memang tadi aku penyebutannya mungkin agak sulit ya. Jadi yang pertama itu dari hepar, dia tuh akan memproduksi si empedu itu, lalu di ductus hepaticus communis dia akan menyalurkan si empedunya tersebut. Nah, yang ketiga di kantong empedunya itu fascicularia-nya itu nanti sebagai penyimpanan sementara melalui si ductus di ductus cysticusnya itu. Nah, yang keempat itu pada ductus biliaris communis. Nah, dia di ductus biliaris communis ini dia tuh bakal membawa empedu ke usus itu. Nah, di step terakhir ada sphincter odi. Nah, dia ini mengatur aliran empedu ke duodenum. Mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya tentang tugas pengganti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.